dunia yang nyata. Kalau koneksi sekarang mata. Tapi sebelumnya saya akan absen dulu kalian. Yang nggak masuk ada? Ada. Masuk semua ya jadi ya. Oke, kalian hari ini sehat? Sehat lahir batin ya. Kalau lahirnya saja yang sehat, batinnya nggak sehat, pasti kalian nggak akan bisa kesini. Ya, benar. Kalau jadi sehatnya itu harus lahir dan batin. Kalau lahirnya sehat, lahirnya nggak sehat, batinnya sehat, juga nggak bisa masuk sekolah. Ya, mungkin kakinya kenapa? Oke, saya ingatkan lagi tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama setiap pembelajaran saya. Apa yang belum yang tidak harus kalian lakukan ketika pembelajaran sudah dimulai. Misalnya, kalau ada jas tidak boleh. Tidak boleh apa? Boleh. Ya. Baju. Bajunya harus rapi. Adakah yang bajunya belum rapi? Loh, ini kenapa ini tidur ini? Kenapa? Harus tidur? Ngantuk? Berarti tadi malam? Begadang? Begadang? Kenapa? Tadi malam kenapa? Kerja sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam. Terus sampai jam 12 malam Ngopi. tidur. Tapi sekarang ngantuk. Kurang tidur. Kalau misalnya itu kan ganggu akannya ya, ganggu pelajaran ya, ganggu kalau kalian sudah mau pelajaran, kalian ganggu nggak kira-kira? Tahu kan? Yang tadinya saya misalnya gurunya menyampaikan ini kamu nggak tahu, ada tidur, ya kan? Rugi nggak? Rugi nggak? Nah, harusnya kamu dengar sesuatu dari guru tentang ini, tentang itu, tentang materi pelajaran kamu nggak tahu. Ditanyain nggak bisa ya kan? Nah, rugi nggak? Jadi gimana solusinya supaya kamu misalnya tidurnya besok tidak terlalu malam sehingga hari ini kamu bisa jangan ngantuk. Kenapa? Ambil cuti untuk apalagi habis ini kan mau ulangan ya, mau semester gimana ya? Jadi kerjanya mungkin kalau biasanya sampai jam 12 malam, besok dikurangi jam 9. Dalam ilmu kesehatan, kalau kalian terlalu lama begadang pun itu juga nggak baik buat kesehatan. Karena apa? Karena kata seorang dokter namanya Dokter Sinta, tahu? Ya, yang viral itu. Nah, kata Dokter Sinta begini. Kalau sekali-sekali begadang itu boleh, tapi kalau sering kalau kita tubuh kita begadang itu akan merusak badan kita sendiri, tubuh kita, sehingga kita tidak sehat. Karena apa? Karena pada waktu malam hari itu kata dokter loh, ini kata saya, kata seorang dokter namanya Dokter Cinta kalau kamu tahu. Karena pada malam hari itu tubuh kita itu memperbaiki sel-sel yang mati. Jadi sel-sel mati diperbaiki pada waktu tidur, tidak ada matahari. Jadi ketika kita biasa begadang, kita tidak bisa, tubuh kita tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri, sehingga sel-sel mati menumpuk katanya, kemudian terjadilah apa?
calon-calon penghuni Tangsel. Iya, iya itu. Makanya jangan sering-sering belajar. Boleh belajar sekali sehari. Apalagi sebenarnya untuk nonton bola. Boleh. Untuk malam mingguan sekali-sekali boleh. Untuk bakar-bakar. Oke, udah masuk ke kelas, sudah kalian semua sudah tahu pastinya. Jadi tadi yang teman kita kalian yang tidur, saya sarankan untuk besok bisa mengurangi jam tayangnya. Kalau main jam 12, jam 10 kali ya. Kalau malam minggu boleh ya jam 12 ya. Kalau jam 10 iya. Sehingga tidak mengganggu kamu dimanapun kamu tidak masih perlu belajar ya. Dan kita langsung ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang karya ilmiah di bidang konservasi alam. Sebelumnya saya tanya dulu, pernah dengar nggak karya ilmiah itu apa? Apa? Ayo, siapa yang tahu karya ilmiah itu apa? Kalau kemarin kita belajar tentang drama, itu termasuk bidang apa? Fiksi. Fakta apa bukan? Bukan. Hayalan. Nah, sekarang kita kebalikannya di bidang karya ilmiah. Ada yang tahu apa karya ilmiah itu? Kalian mulai yang berisi fakta, yang berisi prinsip-prinsip yang ditulis dengan prinsip-prinsip ilmiah. Tepuk tangan. Roh dari ibu. Siapa lagi yang menambahi kata kita? Karya ilmiah adalah karya tulis yang berdasarkan fakta, kemudian ditulis berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Siapa yang mau nambahin lagi? Ada lagi pemikiran saya bukan begitu berjalan sendiri. Ayo silakan. Ayo. Jelaskan pasti. Bisa jelaskan pasti. Ya, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta observasi eksperimen kajian pustaka. Untuk karya ilmiah dapat berupa karya ilmiah remaja, karya ilmiah populer, karya artikel jurnal, laporan kajian riset, skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk semuanya? Oh ya, Kak Sekar, saya kasih love. Bintang. Karena cewek saya kasih bintang. Kasih love. Oke, terima kasih Ustaz. Ada lagi yang mau menambahkan karya ilmiah adalah ayo sebelah sini. Karya ilmiah adalah karya tulis. Ayo nambahin nanti saya sudah jadi dapat bintang. Saya pikir dapat love dari dulu. Ayo. Apa? Tambahin lagi. Karya ilmiah.
Bisa ada? Apa ada? Karya ilmiah? Karya ilmiah adalah suatu karya dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Ya, karya ilmiah adalah karya di bidang ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Betul juga. Jadi karya ilmiah adalah kalau kalian pernah belajar karya ilmiah itu adalah karya tulis sendiri, bukan karang. Kalau fiksi boleh kita mengarang, kalau drama boleh kita mengarang dengan halusinasi kita. Tapi kalau karya ilmiah adalah karya tulis di bidang sains dan teknologi, atau kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu karya ilmiah adalah karya tulis di bidang apa namanya karya tulis yang ditulis berdasarkan apa? Fakta. Berdasarkan fakta. Nah, kemudian faktanya itu dari mana? Diambil dari mana faktanya kalau kata ilmiah? Ada yang tahu? Apa? Iya, betul. Karya ilmiah itu berdasarkan fakta. Faktanya diambil dari observasi. Dapat bintang saja. Saya dari bintang jenderal. Jadi karya ilmiah itu berdasarkan fakta, dan faktanya itu diambil berdasarkan observasi. Berdasarkan apalagi eksperimen. Berdasarkan apa lagi? Pengamatan. Berdasarkan apa lagi? Jadi data dan fakta itu berdasarkan eksperimen, kemudian penelitian, observasi, dan kajian pustaka. Ada yang pernah ikut lomba karya ilmiah? Tidak ada. Tidak ada. Prabu? Pernah? Benar? Benarnya apa? Kemudian contoh-contoh karya ilmiah itu apa saja? Apa yang bisa? Contoh karya ilmiah itu bentuknya seperti apa? Makalah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah atau jurnal ilmiah.
biasanya ini gestor ya. Ini pangkatnya magister. Kalau sarjana S1, kemudian 2 itu magister, kemudian kalau S3 mudah-mudahan semua. Tapi kalau kalian mau jadi dosen gitu ya, bisa kalau dulu ya. Kalau mau jadi karyawan aja nggak usah pakai ya latihan yang ini. Nah, sekarang ini sistematika karya ilmiah itu apa saja? Sebenarnya sistematika karya ilmiah itu ada 3, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awalnya itu ada jurnal. Jadi dalam judul. Jadi yang kita bahas sekarang adalah sistematika karya ilmiah yang bentuknya jurnal. Jurnal itu bagaimana Bu? Jurnal itu biasanya diambil dari skripsi, dari tesis, dari disertasi yang dipublikasikan. Jadi nanti kalau tesis, disertasi atau skripsi itu kan dibukukan ya, itu tidak dipublikasikan, dipublikasikan jurnalnya dipublikasikan. Nah, jurnal itu apa sebenarnya? Jurnal itu adalah rangkuman dari skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi jurnal ilmiah, kemudian dipublikasikan di media-media. Bentuknya itu ada, kalau di awal itu ada judul, ada penulisnya, kemudian afiliasinya, abstrak, dan kata kuncinya. Nanti saya bahas. Kemudian kalau bagian inti sama seperti makalah, tapi kalau makalah kan bisa kajian pustaka saja. Kalau kalian disuruh menulis makalah, itu pakai penelitiannya. Penelitian kajian pustaka saja. Tapi kalau karya ilmiah ini harus ada penelitiannya, harus ada eksperimennya. Contohnya misalnya kamu membuat penelitian tentang kandungan sampah yang ada di kali Pisang Batu, kandungan sampah tiap harinya. Kalau jangan jauh-jauh. Sampah yang berada di SMA Tarumajaya tiap harinya berapa? Itu kan bisa ada penelitiannya. Kemudian sampah basah, sampah kering, sampah plastik itu berapa sebagainya itu ada. Nah, kalau itu namanya karya ilmiah karena ada penelitiannya. Kemudian dan ada angka-angkanya. Tapi kalau makalah tidak ya. Apalagi artikel, karena bukan artikel ilmiah ya, artikel saja. Nah, kalau artikel itu tidak. Artikel itu apa yang kita lihat, kita baca, kita dengar, kita rasakan, itu kita tulis dalam bentuk artikel yang kita publikasikan di media cetak boleh, media sosial boleh, itu namanya artikel. Biasanya penulis artikel adalah penulis di bidangnya. Misalnya kalau saya menulis tentang Cina, lagi perang di Cina, nggak akan dibaca orang. Nah, kenapa nggak dibaca? Saya pendidikannya apa? Saya kan orang pendidikan. Kalau menulis tentang Cina, kalau misalnya tentang sakar hukum gitu ya, yang menulis tentang hukum dan tentang hukum. Nah, kalau saya sebagai seorang pendidik menulis tentang hukum, nggak ada yang baca. Apa latar belakang saya? Nggak ada. Purba nanti sebagai seorang sarjana hukum, magister menulis tentang hukum dan dibaca banyak orang. Nah, itu tulisannya berupa artikel kalau tidak pakai penelitian, namanya
dengan yang sama. Ada pertanyaan? Oke. Kita ke abstrak. Abstrak itu isinya apa? Abstrak itu biasanya ditulis dalam bahasa Inggris ya. Jadi abstrak itu berisi rangkuman dari karya tulis tadi, tesis atau disertasi, itu rangkumannya. Itu ada dalam abstrak. Biasanya kalau dulu saya ditulisnya dalam bahasa Inggris. Kemudian judul dan kenapa harus ada kata kunci? Ketika kita mencari di Google, kita tinggal lihat kata kuncinya apa. Nah, langsung muncul. Makanya harus ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu diambil dari mana? Kata kuncinya itu diambil dari judulnya. Misalnya ini, judul dan kata kunci, status kondisi terumbu karang di Teluk Ambon. Huruf penulisan judul ya, kamu lihat. Tulisan judulnya huruf pertama huruf besar, kecuali kata gadong atau kata depan. Status kondisi terumbu karang di Teluk Ambon. Kenapa Bu? D-nya ini tidak menggunakan huruf besar? Tahu? Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa D-nya ini tidak menggunakan huruf besar? Ini huruf besar, 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 besar. Besar, besar. D-nya kenapa tidak menggunakan huruf besar? Siapa yang tahu? Ya. Karena kata tunggu. Ada lagi? Kata di sekolah, di halaman, bukan kata penghubung, kata apa? Kata yang menunjukkan keterangan tempat. Ada lagi yang tepuk tangan juga, tapi harapkan tapi ada tambahan. Tepuk tangan. Kata yang menunjukkan keterangan tempat. Ada lagi yang mau nambahin? Apa? Siapa yang tahu? Di itu apa? Di Ambon. Di Teluk Ambon. Di-nya itu apa? Kata? Bukan penjelas. Ada kata yang menunjukkan keterangan tempat betul. Tapi ada tambahan lagi. Ada yang menambahkan lagi? Di merupakan Penjelas bukan? dia tahu? Maaf, salah. Maaf. Bukan. Kalau kata ibuan maaf saya tulis ini ya. Ada memang di itu ada dua. Di itu ada dua. Di sekolah ada dirayakan. Nah, ini ada dua di. Beda di ini sama di ini ya. Kalau di ini imbauan betul sekali. Dirayakan, betul. Tapi kalau di sekolah, di ini bukan di imbauan. Di tempat. Tapi Kata penjelas di ini apa? Kata apa? Kata penjelas. kata Penjelas. depan. Oh. Jadi di sekolah, di kampus, di kantin, di rumah, D-nya itu merupakan di kata depan. Tapi kalau dirayakan, dimulai, dicium, dirindukan, disayang, dicintai, dipeluk, itu namanya diimbukan. Kalau yang biasa itu di kata depan, ingat ya, di kata depan yang menunjukkan keterangan tempat.
menggunakan huruf besar semua. Itu huruf pertamanya saja. Status S, K, T-nya besar, K-nya besar. D-nya karena di kata depan menggunakan huruf besar. Satu. Yang kedua, kata yang merupakan konjungsi atau apa? Kata Konjungsi. jadi penghubung itu ditulis untuk menggunakan huruf kecil. Jadi kata hubung dan kata depan ditulis dengan huruf kecil. Kalau dalam penulisan judul apapun itu sederhana. Kalian nanti ya kalau mau menulis atau makanan dan sebagainya. Kemudian, kata kuncinya, kata kunci yang dari judul, status kondisi dan pembongkaran. Jadi kalau kita mencari status kondisi atau pembongkaran di Google dalam tulisan ini kata kunci ini kita tulis di Google, kita akan ketemu oh ini jurnalnya, oh ini jurnalnya, ini tentang ya. Itu kenapa harus ada kata kuncinya? Jadi kalau dipublikasikan di media kita bisa melihatnya dengan cepat. Oke, dari sini ada pertanyaan? Alhamdulillah ada pertanyaan. Biasanya tidak menjawab. Kan ada beberapa kasus yang kalau misalnya dari skripsi itu tingkat plagiarismenya tinggi. Nah, cara meminimalisir tingkat plagiarisme yang tinggi pada saat kita bikin skripsi itu gimana, Bu? Tingkat apa? Plagiarisme. Oh, tidak plagiat. Iya. Ya, nah. Sekarang musim memang plagiat ya. Banyak skripsi di plagiat. Sekarang ada detektornya untuk detektor untuk menemukan bahwa karya tulis itu plagiat atau bukan. Gitu. Tapi kebanyakan memang plagiat. Caranya dan sama sebentar. Jadi untuk misalnya kita dalam satu misal definisi atau tentang apapun itu dia ubah dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif, dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Itu di detektor itu nggak bisa dideteksi. Tapi kalau non-teks persis itu deteksi bukan. Jadi ada detektornya tentang plagiat itu ada sekarang. Maka hati-hati mahasiswa itu banyak sekarang ada detektor. Biasanya kamus-kamus punya. Apalagi kamus negeri ya. Kalau kamus swasta biasanya juga. Gitu. Nah ini daftar isi ya. Penulisan daftar isi kan. Biasanya penulisan daftar isi misalnya namanya Purba. Purba siapa namanya Purba? Prabu, Arya, Danendra Pandu. Prabu, Danendra, Pandu, Samudra. Danendra. Ya itu. Pandu. Dwi. Samudra. Oke. Nah, ini bagaimana cara penulisan daftar pustaka? Misalnya soal Pandu ini dia menulis buku tentang apa namanya konservasi alam atau tentang apapun itu. Nah, cara penulisannya Danendra Pandu Dwi Samudra. Nama belakangnya harus ditulis paling belakang. Itu dalam penulisan daftar pustaka. Nama apa? Jadi Pandu, Dwi, Samudra, Danendra. Danendra.
Tuh, cara penulisan daftar pustaka. Nama terakhir diletakkan di depan. Kemudian tahun, misalnya tahun 2023. Dia menulis tentang buku berjudul apa? Konservasi alam titik. Tahunnya ini tahun. Ini tahun penerbitan ya. Kemudian konservasi alam. Nah, Bekasi. Kalau ada di Bekasi. Kemudian titik 2. Nama penerbitnya apa? PT Gramedia. Nah, ini penulisan daftar pustaka di penulisan karya ilmiah. Di situ ada di sini contohnya dari kamu lihat di situ di halaman berapa ya? Halaman 194 ada. Nah, Rahman DA berarti DA Rahman. Rahmannya itu di belakang, di depan. Prasetyo D apa? Kemudian berarti itu D-nya di depan. Jadi ini semua dibalik. Tulisannya dibalik. Ya, ini halaman 193. Disertasi, skripsi, tesis, ya seperti itu. Sudah? Dari sini sudah paham ya? Ini contoh-contoh daftar pustaka ini. Tarigan M. Salam itu pasti tulisan aslinya adalah M. Salam Tarigan. Jadi tarigannya di depan. Nah, kalau yang seperti ini, kenapa harus ada seperti ini? Berarti ini penulisnya sama, dan ini sama. Ini, langsung satu. Buat saya masih banyak, silakan yang mau. Oke, masih banyak. Oke. Tadi ada yang bertanya ya? Yang bertanya saya kasih waktunya tadi. Banyak banget ya bintangnya. Tuh ada ini. Ya ampun. Terus ada Teman-teman, ini. dapat satu teman-teman, ada lagi Wih, dapat teman-teman. dua. Ya, dua teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, masih banyak bintang. Silakan saja yang mau. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan kan? Terima kasih kalau nggak ada pertanyaan. Kasih kalian sudah Pak? Oke. Kemudian saya kelompokkan berdasarkan warna. Untuk 5 warna. Warna hijau, siapa yang suka warna hijau? Ada yang hijau suka? Ada Pak? Nggak ada hubungannya dengan partai. Nggak ada hubungannya dengan apapun itu. Warna hijau siapa yang suka warna hijau? Warna kuning. Ada yang suka? Warna? Ya. Satu kelompok dulu. Tadi satu lagi. Warna biru dari Ika. Yang warna kuning ada
Bisa dibilang merah. 6 orang. Ya. Udah, cari yang gambarnya yang mau warna itu. Nah, ini ada ininya. Ya. Ini kalau masalah kamu jadi Warna apa? Warna apa? tulis kelompoknya. Ya nggak ada kelompok silakan. Ya, the teks jurnal ini ya. Kamu tinggal mengelompokkan mana yang termasuk bagian awal, mana termasuk bagian inti, mana termasuk bagian akhir. Itu saja di sini kita. Yang bagian awal itu termasuk apa saja? Nah, teksnya ada di halaman 165. Kemudian yang kedua itu kamu bikin daftar pustaka satu saja di nomor 2 yang seperti saya jelaskan tadi yang betul, yang sesuai dengan buku itu, yang jurnal ini, jurnal di nomor itu. Oh ini. Nah ini kamu tulis bagian awal itu masuknya apa saja? Yang termasuk bagian awal apa saja? Tulis nama kelompoknya. Kelompoknya tulis ya. Kelompoknya bukan kelompok 1, 2, 3 tapi kelompok merah atau tadi kuning, orange, hitam, dan seterusnya. Oke. Itu judulnya aja. Ini biru nih, kelompok biru. Kelompoknya nggak ada. Halaman 100 salah ya, 155. Jadi bagian kata kunci masuknya di bagian apa? Nah, isinya tuh kita langsung tulis abstrak Iya. pendahulunya. Iya, nggak usah Teksnya. nggak usah tulis teksnya. Juga menulis. Juga gua. Nah, bener nih. Masa gue udah doang? Boleh nggak mau pakai HP? Boleh nggak pakai HP? Nggak boleh. Ya, jadi semuanya. Boleh pakai HP. Lagi, boleh nggak buka HP? Boleh nggak buka HP? Nggak boleh. Nggak boleh ya buka HP ya. Nggak boleh buka HP ya, karena nanti akan mengurangi poin kalian. Kalau buka HP, kalian nanti pemikirannya bercabang, karena akhirnya ada informasi belum untuk menggunakan HP. Jadi tidak bisa menggunakan pemikirannya akan bercabang, terus kita nggak fokus. Kalau memang tidak perlu karena di buku semua ada. Ya, yang di videonya yang masuk ke
judulnya namanya Arteri Indra Usdan Robert Alik Nora. Ya. Nah, tahunnya kan di sini Data pusaka. Loh, ini yang ini loh. Terry Indra Budi ini penulisnya. Judulnya ini. Oh kayak gini Nah, yang banyak ini cuman Nah ini. oh Ini kamu buat, ini kan penulisnya ada. Sumbernya ada tuh di sini tuh sumbernya. Nah, dari Nah, nih. Nih, ini status pondok ini kalau Ambon. Dia riset ininya penerbitnya tahun 2017. Ya kan? Peri di mana? Ambon aja. Data pusaka. Itu salah satu yang ada Ambon. Enggak, ini aja ini. Ini kan judulnya, ini penulisnya. Ini ada sumbernya. Ini kamu bikin daftar pusaka sampai ini. Ada data isi juga. Data pusaka penghubung data isi. Data pusaka itu. Ya. Jadi ini kamu tulis daftar pusakanya di mana? Oh. Ini tulis itunya aja, nggak usah. Ya gitu aja, nggak usah isinya. mending udah mulai Terus kalau daftar pustaka gimana? Daftar pustaka itu, ini kan jurnal, kan? Nah, jurnal itu kan ada tuh, ini penulisnya, ini apa namanya, jurnal, kemudian akhirnya ini kemudian dia riset, kasusnya, gimana dilaporkan. Iya, judulnya tadi ya. Ini namanya dibalik. Kalau ada dua orang, namanya yang satu saja yang dibalik. Misalnya namanya Sekarwati dan Anissa Pohan. Nah, yang dibalik itu satu saja. Wati Sekar dan Anissa Pohan. Kalau penulisnya ada dua. Betul. Hah? Kan dua buku itu penulisnya ada dua. Nah, yang dibalik yang mana? Yang dibalik satu saja. Nah, iya. Yang satu orang saja yang dibalik, bukan dua-duanya. Videonya ditulis ya. Kemudian kata kuncinya juga ditulis. Ya. pendahuluan nyampe full iya dari atas ke bawah ditulis semua Ini judulnya lah berarti tulis ini judul iya tuh ya ampun nah tadi iya masih bagian inti. Kalau misalkan intinya kan enggak itu kayak apa Tulis nama penulis.
Ini kan ya? Iya iya betul. Terus ini nggak diisi? Ini lanjutan dari sini nggak sih? Kenapa? Kita udah lengkap ya? Ini juga. Oh udah ada. Dan gue yang nilai deh. Presentasi. Kesang aja sama Kesang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B. Kami akan memperhatikan hasil kelompok kami, yaitu pertanyaannya, isilah pertanyaan di bawah ini sesuai teks halaman 156. Nomor 1 bagian awalnya yaitu judul, nama penulis, abstrak, kata kunci. Judulnya itu status kondisi terumbu karang di Teluk Ambon. Nama penulisnya itu Terry Indra Budi dan Robert Alik. Kata kuncinya status kondisi terumbu karang in Intercape Transit atau RT Teluk Ambon. Jadi untuk bagian karya ilmiah yang kedua yaitu bagian inti, isinya ada metode penelitian, analisis data, hasil dan pembahasan, dan pendahuluan. Dan di bagian akhirnya itu ada kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Untuk pertanyaan yang kedua, jika jurnal tersebut dibuat sebagai kajian bersama sebuah karya ilmiah, tulisan dan dengan penulisan buku tersebut ke dalam daftar pustaka. Jawabannya itu Indra Budi Terry dan Robert Alik. Judulnya status kondisi terumbu karang. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.